Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa wassa' wa ahata bikulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan abqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man nabi jami'il huquqil qada. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Jika berjumpa dua sahabat Nabi, mereka tidak akan berpisah, melainkan yang satu membacakan surah Al-As dan yang satu memberi salam. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi seringkali mengakhiri pertemuan mereka itu dengan membaca surah Al-As. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, surah Al-As ini termasuk surah-surah pendek dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat. Tetapi dia kaya makna. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Al-Quran itu hanya berisi surah Al-As, maka itu sudah cukup menjadi pedoman hidup manusia. Apa yang kita pahami dari surah Al-As itu? Al-As itu sendiri maknanya adalah waktu, masa, zaman, era. Allah seringkali bersumpah dengan hal-hal yang menakjubkan, termasuk waktu, wal-as, demi masa, demi waktu, demi zaman, demi era. Wad-duha, demi waktu duha. Begitu juga sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan sesuatu yang menakjubkan. Wasyamsi wa duhaha, selalu menakjubkan. Berkaitan dengan wal-as, masa, waktu, era, zaman, itu dikaitkan dengan baik masa yang pendek, misalnya jam, maupun masa yang panjang, era, sama. Allah memulai sumpahnya dengan waktu, wal-as, supaya kita memperhatikan dalam kaitannya dengan waktu itu. Karena dengan perjalanan waktu itu, sesuatu itu bisa berubah. Contoh, seorang bayi yang masih balita, 17 tahun kemudian dia menjadi remaja yang sangat memesona. 60 tahun kemudian menjadi orang tua yang menyedihkan karena perjalanan waktu. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang patut untuk senantiasa kita perhatikan, seperti Allah memulai sumpahnya dengan waktu itu. Jadi dengan perjalanan waktu, peristiwa dengan peristiwa yang lain itu datang silih berganti. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, tidak ada waktu yang jelek. Yang jelek itu hanyalah orang dan peristiwa dalam cakupan waktu. Jadi kalau ada orang yang menyesali waktu, sebenarnya waktu itu sekiranya dia bisa menjawab, dia akan mengatakan, yang jelek adalah Anda yang menjalani waktu itu. Itulah sebabnya Imam Ali karramallahu wajhah memesankan bahwa setiap mukmin hendaknya
arif, bijaksana dalam memahami, mengerti perjalanan atau tanda-tanda zaman itu. Mereka yang menjalani tanda-tanda zaman dengan menangkap, dan nanti kita lihat seperti apa sebenarnya lanjutan dari kajian-kajian kita tentang wal asr. Jadi Imam Ali karramallahu wajhah adalah mereka yang memberi reaksi yang tepat terhadap perjalanan zaman itu, itulah yang beruntung. Selain itu semuanya merugi. Saya, bapak, ibu, jamaah sekalian, semua rugi. Kecuali memberi atau mengapresiasi perjalanan zaman itu dengan tepat. Itulah sebabnya orang yang baik adalah orang yang memperbaiki diri, kemudian memperbaiki orang lain. Memberi petunjuk, memperoleh petunjuk, kemudian memberi petunjuk kepada orang lain. Mencerahkan diri, kemudian mencerahkan orang lain. Jemaah sekalian, karena itu dalam kaitannya dengan perjalanan waktu, mereka yang beruntung, yakni mereka yang memberi reaksi yang tepat terhadap perjalanan waktu itu. Ada 4 hal dalam kaitannya dengan sikap kita dalam perjalanan waktu. Baru bisa kita kategorikan sebagai orang yang beruntung. Yang pertama adalah senantiasa memperjuangkan dan menyebarkan kualitas iman. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang senantiasa memelihara kualitas imannya. Kemudian yang kedua, yakni senantiasa bekerja dengan baik, beramal soleh. Yang ketiga, berkaitan dengan berwasiat untuk menegakkan kebenaran, serta berwasiat untuk sama-sama menjalani hidup dengan sabar. Jadi, 2 sikap kita yang terakhir itu berkaitan dengan peran kita terhadap masyarakat. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Kalau yang pertama, ya, kita sebut kualitas iman. Iman itu adalah keyakinan dan pedoman hidup. Mereka yang senantiasa memelihara imannya, mereka itulah yang bisa menghadapi gelombang kehidupan ini dengan baik. Kalau tidak, dia akan terombang-ambing. Alexis Carrel sendiri menyebut satu hal yang menjadi musibah orang-orang modern sekarang ini adalah ketika dia kehilangan iman, kehilangan kesempatan untuk beribadah dan berdoa kepada Allah. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Karena itu kualitas iman. Kemudian reaksi yang kedua, kalau kita mau tepat menghadapi perjalanan waktu itu adalah ketika kita beramal soleh, kerja yang baik. Jemaah subuh, Islam tidak menuntut kita, teristimewa Al-Quran tidak menyatakan beramal yang banyak. Kalau Allah menyebut tentang zikir, memang harus banyak. Zikran katsira, maka zikir itu memang harus banyak. Tapi ketika Allah berbicara tentang amal, Allah menggunakan kalimat amalan soleh, amal yang baik, kualitas amal. Jadi dalam bekerja, dalam beribadah, yang dipentingkan adalah kualitas. Orang dinilai bukan pada pahamnya, tapi pada amalnya. Jadi berkaitan dengan amal, kerja, itulah sebabnya Islam sebenarnya tidak mentolerir istilah-istilah yang seringkali asal kerja, asal jadi, asal selesai. Dalam kaitannya dengan kerja, harusnya melakukan kerja itu dengan kualitas yang terbaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Lakukan yang terbaik seperti Allah telah melakukan berbuat baik kepadamu. Inilah yang orang-orang modern sekarang menyebutnya dengan kerja-kerja profesional. Bukan asal jadi, bukan asal selesai, bukan asal kerja. Begitu juga dalam hal ibadah. Bukan asal dilaksanakan, tetapi senantiasa mempertimbangkan kualitas peribadatan kita. Jadi, amalan saleh. Amal yang baik. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah.
Para mufassir menjelaskan bahwa di surah Al-As itu, jadi selain Allah bersumpah dengan waktu, kita mengantisipasinya dengan 4 sikap yang saya sebutkan tadi. Mereka yang memperjuangkan atau senantiasa memelihara, menyebarkan kualitas imannya. Yang kedua, dia senantiasa untuk bekerja dengan baik. Yang ketiga, senantiasa memperjuangkan, bekerja sama untuk menegakkan kebenaran. Dan senantiasa menganjurkan untuk senantiasa menghadapi sesuatu dengan kesabaran. Jemaah sekalian, mufassir menyebutkan bahwa seperti kaitannya dengan waktu. Jadi kita semua ini, Bapak, Ibu, saya berada dalam 3 waktu. Ada yang kita sebut dengan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sekarang ini ditentukan oleh masa lalu, dan insya Allah menentukan masa depan. Itulah sebabnya Al-Quran mengingatkan kita tentang masa lalu. Perhatikan Quran. Al-Quran itu berisi 2/3 itu berkaitan dengan kisah. Kisah-kisah. Supaya apa? Kita mendapat pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Kita jadikan pelajaran. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita. Hal ata alal insan hinun minan dahri lam yakun syai'an maskura. Bukankah telah pernah datang kepadamu suatu masa ketika itu kamu belum bisa menyebut apa masa lalu. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita memperhatikan masa lalu. Selain itu Allah juga mengingatkan kita, perhatikan juga masa depan. Al-Hasr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Innallaha habirun bima ta'malun. Allah 2 kali mengulang kata takwa dalam surah itu, dalam ayat itu. Dan itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Orang-orang yang beriman hendaklah kamu senantiasa memperhatikan apa yang ia lakukan untuk kehidupan masa depannya, hari esoknya, akhiratnya. Wattaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Jadi selain masa lalu, masa yang akan datang itu juga Allah ingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan bahwa 3 masa ini senantiasa kita lalui. Masa lalu, kini, dan yang akan datang. Itu kita lalui. Karena itu, dalam kaitannya dengan perjalanan waktu itu, kalau kita sudah informasikan tentang bagaimana penekanan Allah tentang masa lalu, masa yang akan datang, kita juga akan memperhatikan bahwa dalam kaitannya dengan sikap kita yang kedua, jadi kalau yang pertama tadi berkaitan dengan bagaimana memelihara dan mengembangkan kualitas keimanan kita, yang kedua adalah bagaimana kita beramal soleh, kerja yang baik. Jadi sekali lagi, kita dalam kaitannya dengan tidak dinilai dari sisi pemahaman kita, tapi dinilai dari sisi amalan kita. Al-Quran juga menegaskan itu dalam kaitannya dengan bagaimana kita senantiasa memperbaiki kualitas amal kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati, hidup itu diciptakan untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi kualitas amal. Jemaah sekalian, karena itu saya sebutkan tadi bahwa mufassir sering menyebut bahwa karena ini surah yang saya sebutkan yang pertama itu Al-Insan ayat pertama biasa disebut dengan ad-dahr, perjalanan masa, perjalanan waktu. Ya. Jadi berkaitan dengan yang kita kaji wal as innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Semua, saya, Bapak, Ibu, jemaah sekalian rugi. Jadi mereka yang tidak rugi adalah mereka yang memberi reaksi tepat terhadap perjalanan masa itu. Jadi
yang kita butuhkan sekarang bukan hanya the right man in the right place, tapi kita juga butuh the right man in the right time. Itulah sebabnya, perhatikan, John Naisbitt, Patricia Futurolog itu selalu bilang megatrend, aliran-aliran besar. Tapi menurut Islam, karena berkaitan dengan wal asri itu perjalanan waktu, kita tidak hanya harus memperhatikan megatrend, tapi mini trend, maxi trend juga harus kita perhatikan. Jemaah sekalian, karena itu dalam kaitannya dengan perjalanan waktu yang saya sebutkan tadi, dalam kaitannya dengan kerja, kualitas kerja kita, perhatikan pesan-pesan Allah. Begitu juga pesan Rasul, khususnya bagi kita. Hairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah mereka yang diberi usia yang panjang, semakin baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Mereka yang diberi kesempatan hidup lebih lama, tetapi semakin jelek amal perbuatannya. Jadi berkaitan dengan kualitas amal. Itulah sebabnya dalam kaitannya dengan melihat mana yang terbaik amalnya dan mana yang buruk amalnya, kita kaitkan dengan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Islam mengenal apa yang disebut dengan progresif, berkembang ke arah yang lebih baik, bukan regresif, bukan ke arah yang lebih buruk. Jadi semakin hari semakin baik, semakin hari semakin cerdas, semakin hari semakin taat beribadah. Jadi berkembang ke arah yang lebih baik. Meskipun ada hadis Nabi mengatakan bahwa zaman yang terbaik adalah pada zamanku, atau umat yang terbaik yang hidup sesaman dengan aku, kata Rasul, kemudian sesudahku, sesudahku, sesudahku. Tetapi jangan kita mengatakan bahwa kita yang datang terakhir itu adalah umat atau zaman yang buruk. Tidak. Karena ajaran Islam mengatakan bahwa progresif, berkembang ke arah yang lebih baik, bukan regresif. Perhatikan. Justru di masa Nabi ada orang yang hidup sesaman dengan Nabi, tapi justru kita lebih baik daripadanya. Di masa Nabi, di luar Islam, ada orang yang melakukan tawaf itu dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Sekarang, bagaimanapun bobroknya moral manusia, tidak akan ada yang melakukan tawaf dengan telanjang. Itu menandakan bahwa kita semakin berkembang ke arah yang lebih baik, progresif, bukan regresif. Itulah sebabnya Rasul mengatakan, saya rindu berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat mengatakan, bukankah kami ini sahabatmu ya Rasul? Sahabat Rasul menjawab, iya, engkau benar sahabat-sahabatku. Tetapi yang saya maksudkan, yang saya rindukan untuk berjumpa denganku adalah mereka yang tidak hidup sesama denganku, tidak hidup bergaul denganku, tidak langsung menyaksikan apa yang saya kerjakan, tetapi dia percaya terhadap apa yang saya bawa. Siapa mereka? Kita semua ini. Kita tidak hidup sesama dengan Nabi, kita tidak bergaul dengan Nabi, kita tidak melihat langsung Nabi dalam kehidupannya, tetapi kita percaya apa yang diajarkan. Inilah yang dirindukan oleh Nabi untuk berjumpa dengannya di akhirat nanti. Maka disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada yang gaib. Jamaah sekalian, kenapa Allah dalam surah itu menyebut, jadi tadi illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, senantiasa berwasiat kepada kebenaran dan senantiasa berwasiat kepada kesabaran. Kenapa Allah tidak menggunakan kata tanasahu, nasihat, tapi Allah mengatakan watawasa, wasiat? Karena nasihat itu
boleh didengar, boleh tidak, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Tapi kalau wasiat harus didengar dan harus dilaksanakan. Makanya Allah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kita umat Islam tidak hanya harus hidup di atas kebenaran, tapi juga harus mengajak orang lain memperjuangkan kebenaran itu. Kita umat Islam tidak boleh hanya sabar dalam menghadapi kenyataan, tapi kita juga harus mengajak orang lain untuk senantiasa mau menerima kenyataan itu dengan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, dengan begitu perjalanan zaman yang Allah bersumpah dengannya itu dapat kita antisipasi dengan 4 hal yang saya sebutkan tadi. Kita senantiasa mempertahankan dan mengembangkan kualitas iman kita. Yang kedua, kita senantiasa bekerja dengan baik, beramal soleh. Dan yang ketiga, kita senantiasa mau untuk memperjuangkan, bekerja sama, menegakkan kebenaran, dan bekerja sama untuk senantiasa dalam kesabaran. Hanya seperti itu kita bisa melewati zaman ini dengan baik. Ajaran Islam senantiasa akan tetap seedan bagaimanapun zaman itu, semodern bagaimanapun zaman itu, Islam menjamin. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan, kata Rasul, kepadamu 2 hal. Selama kamu berpegang teguh kepada 2 hal itu, dalam kondisi zaman yang bagaimanapun, yang edan seperti apapun, kamu tidak akan sesat. Kalau kamu berpegang kepada yang pertama, Al-Quran, dan yang kedua, sunnah-sunnahku. Jadi Al-Quran, sunnah Rasul, itu adalah pedoman supaya kita dapat menjalani hidup ini, insya Allah tidak akan tergelincir, dapat mengatasi gelombang kehidupan dengan baik. Saya kira ini jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kajian kita untuk subuh hari ini berkaitan dengan sumpah Allah. Bagaimana kita memahami tanda-tanda zaman, wal as, demi masa, demi waktu, demi era. Itu mereka, kita semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang mengantisipasinya dengan 4 hal. Itu saja mereka yang tidak merugi. Sehingga kita semua jamaah Masjid Baitul Mu'min ini, kita berharap mudah-mudahan insya Allah termasuk orang-orang yang disebutkan hadis Rasul. Tala umruhu, diberikan usia yang panjang, wa hasuna amaluhu, semakin baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang diberikan kesempatan hidup lebih lama tetapi semakin buruk amal perbuatan. Saya kira demikian jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua memperoleh keberkahan dari setiap waktu yang kita jalani. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang bisa tetap mempertahankan agama ini, menjadi orang yang senantiasa mau untuk melanjutkan misi kenabian Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.